Syekh Abdus Somad dilahirkan di Palembang pada tahun 1116 Hijriah atau 1704 Masehi dan wafat pada tahun 1203 Hijriah atau 1789 Masehi dalam usia 85 tahun. Beliau mendapat pendidikan dasar dari ayahnya sendiri di Palembang atau Kedah, Malaysia. Jika ditelaah dari silsilah nasab, Syekh Abdus Somad berketurunan Arab dari jalur ayah. Nama ayahnya adalah Syekh Abdul Jalil yang merupakan ulama yang berasal dari Yaman yang dilantik menjadi mufti negeri Kedah pada awal abad ke-18. Sementara ibunya bernama Raden Ranti adalah wanita asli Palembang. Pendidikannya dilanjutkan di salah satu pondok di negeri Patani. Kini masuk wilayah Thailand Selatan. Saat itu di Patani menjadi pusat menempa ilmu-ilmu keislaman. Setelah dari Patani, beliau langsung belajar ke Arab, Mekah, dan Madinah. Di Patani, beliau mendapatkan ilmu-ilmu dasar, seperti hafalan matan ilmu-ilmu Arabia. Dilanjutkan di bidang syariat Islam, dimulai dengan matan-matan ilmu fikih yang bermazhab Imam Syafi'i. Selanjutnya, di bidang tauhid dimulai dengan menghafal matan-matan ilmu kalam atau usuluddin menurut paham Ahlus Sunnah wal Jamaah. Azwaja atau Sunni yang bersumber dari Syekh Abul Hasan al-Asy'ari dan Syekh Abu Mansur al-Maturidi. Karena kecerdasannya saat di Patani, beliau sudah diperbolehkan sebagai pengajar meskipun masih sebatas menjadi mentor atau tutor. Syekh Muhammad bin Saman menjadi gurunya. Syekh Abdus Somad mendalami juga kitab-kitab tasawuf kepada Syekh Abul Rauf Singkel dan Samsudin al-Sumaterani. Kedua-duanya dari Aceh. Sejak kecil beliau lebih mendalami ilmu tasawuf, maka sejarah mencatatnya sebagai ulama yang memiliki kepakaran dan keistimewaan di cabang ilmu tersebut. Syekh Abdus Somad merupakan salah satu kunci pembuka dan pelopor perkembangan intelektualisme Nusantara Indonesia. Ketokohannya melengkapi nama-nama ulama dan intelektual berpengaruh seangkatannya, misalnya Nuruddin Raniri, Muhammad Arsyad Al-Banjari, Hamzah Fansuri, Yusuf Al-Makassari, dan masih banyak lainnya. Syekh Abdus Somad terkenal karena berperan dalam penyebaran Islam melalui karya-karya kitabnya dan mengajar sejumlah ulama Indonesia yang belajar ke Arab Saudi. Karya tulisnya. Syekh Abdus Somad termasuk pengarang yang produktif. Karyanya yang terkenal dan sampai saat ini masih dipergunakan adalah Hidayatus Salikin dan Siyarus Salikin. Kedua kitab tersebut merupakan penjelasan dari dua kitab karya Hujatul Islam Imam Al-Ghazali, yakni Bidayat Al-Hidayah dan Lubab Iyah Ulum Al-Din. Adapun kitab dan karyanya yang lain sebagai berikut. 1. Zahratul Murid fi Bayani Kalima Al-Tauhid 1017 8 Hijriah 1764 Masehi. Risalah pada menyatakan sebab yang diharamkan bagi nikah 1709 Hijriah sampai 1765 Masehi. 3. Hidayatus Salikin fi Sukluki Maslakil Mutakin 1992 Hijriah sampai 1778 Masehi. 4. Siyarus Salikin ila Ibidati Robil Alamin 1994 Hijriah sampai 1780 Masehi dan 1264 Hijriah dan 1788 Masehi. 5. Al-Urwatul Wuthqah
wal silatu waliyil aqta. 6. Ratib Syekh Abdus Samad Al-Falibani. 7. Nasihatul muslimina wa takzikaratul mu'minah fi fathalil fi hadiwa haramatil mujahidina fisabilah. 8. Arsilatu fi khafiyatir ratib lailatil jumah. 9. Mulkin fi bayani faditin fani'ah fisabilah. 10. Zatul mutakin fi taudihi rabbil alamin. 11. Ilmu tasawuf. 12. Mukhlisut tubatil mafathah minar rahmatil mahdah allasih salatu wasalam.